Saya berprediksi di sini ya, memperkirakan bahwa Erick Thohir pasti akan memperpanjang. Tidak akan mungkin dia langsung memutuskan Sintayong karena masih ada proyek-proyek ke depan yang ingin dimatangkan oleh Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang terpilih pada 16 Februari yang lalu, dan dia ingin melihat tim nasional kita itu berbicara banyak, menjadi tim nasional yang tangguh di bawah STY. Memang STY sedang mencari kesempatan untuk bisa bertemu dengan Erick Thohir, dan Erick Thohir kemarin dalam video saya juga sudah mengatakan bahwa dia akan mencari waktu yang pas, yang tepat untuk duduk bersama, mengkalkulasi lagi ya bagaimana target-target ke depan, dan dia ingin ada sesuatu yang lebih ketika harus bisa bersama lagi dengan Sintayong dalam menangani tim nasional Indonesia sebagai pelatih kepala. Dan menurut saya Sintayong akan terus bersama dengan tim nasional Indonesia, percayalah. And then the final match di pertandingan ketiga meledak tim nasional kita. Ya artinya ini kerja keras secara tim. Jadi bukan jasa perorangan. Bahkan Coach Sintayong pun pernah mengatakan sebelumnya ketika timnas Indonesia menang lawan Kuwait, sebetulnya bisa saja dia mengambil kredit. Ini timnas menang karena saya nih. Tapi lihatlah contoh yang dia berikan. Langsung dia menyatakan tim nasional itu menang berkat kerja keras dari para pemain. So this credit goes to the players and the coaches. Jadi pemain dan pelatih wajar kita apresiasi. Wajar kita salut perjuangan mereka. Sampai mereka bisa lolos ke Piala Asia. Karena terakhir kali kita lolos ke Piala Asia itu adalah pada tahun 2004. Bahwasannya kita terakhir kali main pada tahun 2007 karena pada saat itu kita merupakan salah satu tuan rumah. Ya jadi kita otomatis lolos. Tapi sekarang setelah belasan tahun kita bisa lolos ke Piala Asia dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda. Ya tentu ini adalah sebuah resiko yang diambil oleh Coach Sintayong ketika dia lebih memilih pemain-pemain muda. Tapi berhasil kan? Selamat malam Bung Akmal. Dari evaluasi yang bisa Anda berikan dari pertandingan tadi, kita kalah lagi nih. Ya, kalau yang pertama yang saya sampaikan apresiasi kepada para pemain terlebih dahulu yang sudah berjuang sekuat tenaga demi merah putih, demi Garuda di dada, walaupun hasilnya di mana Sintayong ini lebih kepada targetnya untuk lolos ke Piala Dunia pula. Setelah 3 tim Piala Asia U20, Piala Asia U23 dan juga timnas senior lolos ke kelayakan Piala Asia. Kini sasaran target baru Coach Sintayong ialah lolos pada Piala Dunia 2026. Jadi pemain-pemain yang harus menggalas tugas untuk timnas Indonesia dalam kelayakan Piala Dunia 2026 ini sudah pasti pemain yang berkualitas tinggi, pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi yang akan disatukan di bawah asuhan Sintayong. Ramai yang tidak setuju, terlalu banyak untuk naturalisasi, tetapi Sintayong guys, dia memikirkan masa ke depan bagaimana Indonesia akan menjadi selevel dengan negara-negara Asia yang lain, dan target ini bukan target yang di bawah lagi. Ini bukan target Asia Tenggara, bukan target Asia, tetapi ini target untuk Piala Dunia 2026. Media Malaysia yakni Makan Bola kepanasan usai timnas Indonesia disebut layak lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui, timnas Indonesia berhasil mencatatkan penampilan yang cukup gemilang dengan melaju ke Piala Asia 2024 yang dihelat di Qatar. Tiket Piala Asia 2024 sendiri berhasil dipastikan skuad Garuda usai keluar sebagai runner-up grup A bersama Yordania yang berstatus sebagai juara grup. Sementara itu, di Piala Asia 2024 sendiri, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama dengan Jepang, Irak serta Vietnam. Salah satu penggawa timnas yakni Jordi Amat memperlihatkan kepercayaan dirinya bahwa tim asuhan Sintayong itu mampu tampil gemilang di Piala Asia dan kemungkinan untuk lolos Piala Dunia 2026. Hal ini disebutkan Jordi Amat kepada FIFA, di mana pernyataan pemain Johor Darul Tazim itu menuai sorotan dari salah satu media Malaysia yakni Makan Bola. Bek tengah Indonesia,
Jordi amat percaya bahwa tidak mustahil untuk timnya menuju ke putaran final Piala Dunia 2026, tulis media Malaysia tersebut. Keyakinan amat didasari oleh 8 slot kualifikasi Piala Dunia yang dialokasikan kepada AFC. Dengan 8 slot tersebut, negara Asia Tenggara seperti Indonesia memiliki peluang yang cukup besar, sambungnya. Sebagai informasi, ada 4 tim Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Asia 2024 yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam serta Thailand. Meski tergabung di grup yang cukup berat, bukan hal yang mustahil bagi timnas Indonesia untuk lolos dari fase grup Piala Asia dan membuka peluang lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Piala Dunia 2026 akan digelar di Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada yang bakal diikuti oleh 48 tim di seluruh dunia. Hal ini meningkat dari edisi sebelumnya, di mana Piala Dunia hanya terdapat 32 tim saja sejak digelar pada edisi 1998. Pada format sebelumnya, Asia memiliki 4 slot untuk berlaga. Sementara di edisi 2026 mendatang, Asia kebagian 8 slot yang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Sintayong sendiri memiliki kesempatan untuk mengamankan kuota 8 slot tersebut di Piala Asia 2024 mendatang. Salah satu pemain timnas Indonesia yakni Jordi amat percaya diri, skuad Garuda bisa tampil maksimal untuk memperebutkan slot Piala Dunia 2026. Dalam 15 tahun hingga seterusnya, kita akan lebih banyak melihat tim di Asia berlaga di Piala Dunia seperti yang kita lihat selama ini, hanya Jepang, Korea Selatan dan Arab Saudi yang tampil bagus, ungkap Jordi amat kepada FIFA. Terdapat potensi yang besar dan saya percaya kita akan melihat pertumbuhan yang besar dari tim Asia pada tahun-tahun mendatang, sambungnya. Pertambahan kuota menjadi 48 negara merupakan suatu berita yang positif bagi tim Asia Tenggara, tukas pemain yang merumput di Liga Malaysia itu. Bukan hal yang mustahil tentunya bagi timnas Indonesia untuk dapat tampil di Piala Dunia 2026 jika dibarengi dengan tekad dan kerja keras. Pada beberapa pertandingan terakhir, timnas Indonesia memang tampil cukup baik hingga saat ini merangkak ke peringkat 147 FIFA setelah beberapa waktu lalu terpuruk di peringkat 185. Fans timnas Malaysia U23 mengeluarkan unek-unek mereka di kolom komentar akun Twitter Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM pasca timnya kalah dari Thailand pada Selasa tanggal 12 September tahun 2023 malam WIB. Mereka merasa miris dengan performa tim kesayangan sekaligus sungguh iri dengan performa gemilang yang ditunjukkan timnas Indonesia sepanjang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Malaysia U23 dibungkam 0-1 oleh Thailand U23 dalam laga penentuan juara grup H kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Chonburi Stadium, Chonburi, Thailand. Fans yang tidak puas dengan performa timnas Malaysia U23 pun menggeruduk salah satu cuitan FAM di Twitter, @FAM_Malaysia. Mereka marah dengan performa buruk timnya. Khawatir dengan skuad muda kita. Skuad U23 milik timnas Indonesia jauh lebih baik secara permainan. Rasa iri fans timnas Malaysia U23 terbilang wajar mengingat saat Harimau Malaya kesulitan, timnas Indonesia U23 tampil begitu gemilang.